Nah, Oke, di sini Bapak. adalah Ya. atlas yang dibikin oleh Vallard yang termasuk menggambarkan tadi itu penduduk Australia yang ada di Ya. pesisir utara, yang digambarkan gaya hidupnya semuanya, kulturnya itu seperti orang Jawa di Bandung. Seperti orang Jawa. Jadi orang pakai kuda, pakai payung, seperti bangsawan-bangsawan di Bangsa Jawa. zaman Kalau kemana-mana selalu dipayungi, dipayungi, naik kuda, ya. banyak pengiringnya seperti Ya. itu. Nah, seperti itu pakai tombak-tombak gitu ya. betul. Oke. Jadi banyak kesaksian para pelaut dari kebangsaan yang berbeda tentu Ya. match dengan Semakin memperkuat dia semakin temuannya kuat gitu ya. mengenai kehebatan orang Jawa bergerak. Oke. Ini tadi yang bagian pertama. Iya. Oh masih. Oke. Ya. Yang tadi itu bagian pertama ya Sobat Ya. Biara. Ya. Sekarang kita ke sini ya Pak. Ya, ini bagian kedua. ada satu lagi penting ya. Oh yang penting oke. Oke. Ini ada satu lagi Ada satu lagi ya Sobat Biara. potongan peta dunia ini, di mana di ujung sini itu digambarkan Pulau Nusantara. Nah, ini kalau diperbesar jadi ini. Oh. Di situ digambarkan pada saat itu tahun 1375 itu Jawa dipimpin oleh seorang raja perempuan. Raja perempuan 1375. 75. Nah, di sini digambarkan ciri khas orang Nusantara dan perahu-perahu mereka. Kapal-kapal yang mereka punyai digambarkan di sana. Ini pulau-pulau yang lain dari Nusantara pada masa itu. Tapi ini kayaknya kalau di pelajaran sejarah jarang. Tidak ada, dalam ada. sejarah tidak pernah ditemukan di buku sejarah. Memang tujuan pameran ini salah satunya juga ingin menampilkan pengetahuan baru tentang itu dia. sejarah. Bahwa sebetulnya dalam sejarah kan umumnya kita dikatakan yang membuat kita menjadi melek huruf dan sebagainya itu kan orang India. Ya. Nah, ini pameran ini ingin menyampaikan pesan lain, temuan yang baru, Iya. bahwa sebetulnya bangsa kita itu bangsa yang menjelajah, bangsa pembelajar gitu. Oke. Misalnya di sini, Ya. ini penting Oke, sekali. Yang ini Bapak. Nah, Oke, ini di relief sini Candi ya. Borobudur Iya. yang menggambarkan tentang kapal. Banyak orang memahami ini kapal orang India yang datang ke sini. Tapi dalam tradisi budaya maritim India, orang India nggak bikin kapal yang pakai cadik. Pakai apa? Cadik. Cadik. Cadik itu ini. Ya, ini cadik. Oh. Bentangan itu seperti yang ada di relief itu. Oh, bentangan. Nah, ini ya. cadik namanya. Ya. Nah, ini budaya Nusantara. Budaya Nusantara. Jadi sebetulnya kalau dari reputasi kesaksian-kesaksian yang sudah kita jelaskan tadi itu, jadi orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara lah yang ke India, yang datang ke sana belajar tentang agama, Iya. belajar arsitektur, belajar apa. Kemudian ilmunya Kembali dibawa ke lagi, sini, ah. dikembangkan sendiri. Tidak hanya mengambil begitu saja, tapi kemudian ditambahi dengan pengetahuan lokal, sehingga muncul peradaban yang unik. Maka Hindu di sini pun, Buddha di sini pun beda dengan yang di Beda, India. ya, karena ada perpaduannya. Karena Yang... dikembangkan. Nah, ini membuktikan bahwa kita bangsa yang pembelajar, Pembelajar. bukan bangsa yang selalu diajari saja. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu Nah, ya. ini Intinya di situ kemudian ya. relief ini dibuat replikanya. Oke, Nanti kita akan jelaskan. Akan dijelasin bersama replikanya ya, Sobat Biara. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang Ya, ini tinggal satu sesi lagi yang masih satu sesi berhubungan. lagi. Oke. Oke, bagian yang sini, Bapak. Ya, ini adalah ilustrasi mengenai pelaut-pelaut Jawa. Mm-mm. Ini adalah gambar dua orang Jawa yang tinggal di Pegu. Pegu itu di daerah apa? Di Australia ya. Mainland, bukan di mainland Asia, dekat Myanmar, Burma dan sebagainya. iya. Nah, jadi ini adalah disebut sebagai orang-orang Yaos yang Laos. aslinya dari Jawa, yang tugas utamanya membuat perahu kapal-kapal. Jadi ahli-ahli kapal dari sana pun ngambil orang Jawa. Nah, dan itu juga mengapa di Malaysia itu ada undang-undang Melaka itu, Iya. yang undang-undang tertua tentang maritim Nusantara itu yang membuat orang Jawa. Yang membuat Karena orang- pengetahuan orang Jawa. Oh, Di situ ada kesaksian-kesaksian dari Diogo de Couto, kemudian Albuquerque yang mengatakan bahwa orang Jawa pada masa itu sudah memiliki
ilmu navigasi yang tinggi, bisa membuat peta-peta yang sangat rumit, bahkan peta Jawa paling lengkap. Juga sudah menggunakan kompas. Bahkan dikatakan juga bahwa orang-orang Jawa inilah yang mengajari orang-orang Cina membuat kapal jungjung besar, seperti yang ada di ujung yang sana ada ini. di ujung sini. Ya, ini adalah kapal Ya. hibrid. Hibrid itu gabungan antara gaya Jawa dan Cina. Ini bukti menunjukkan bahwa orang Jawa yang mengajarkan Orang Cina orang Cina membuat jungjung besar. Nah, contohnya ini jungjung yang ada di Kerajaan Banten, di Pelabuhan Banten. Dan ini yang sebelah sini. lagi-lagi ini bukti yang disebut sebagai Jung Pati Unus. Jung Pati Unus. Ya, Pati Unus adalah putra Raja Demak yang pertama, Ya. yang kemudian menyerang Melaka. Ada Portugis di sana, menyerang Portugis di Melaka. Nah, orang-orang Portugis itu kemudian menggambarkan kapal-kapal yang dipakai Pati Unus untuk menyerang. Ini adalah 3 jenis kapal itu. Ada 3 yang. Dia ada 3 jenis kapal dengan jumlah bendera yang berbeda. Jumlah bendera itu menunjukkan besarnya kapal. Semakin banyak benderanya, itu yang benderanya, semakin besar. Besar pasukan yang dibawa. Nah, itu dijelaskan di sini oleh Fernão Pérez de Andrade yang menggambarkan tentang jungjung besar. Nah, ini adalah bagian pertama mengenai reputasi Arung Samudra bangsa Jawa. Nah, Sobat Kinara, kalau masih mau penasaran nih, karena tadi yang diceritain belum semuanya ya belum, Pak. Nah, datang langsung ke sini baca nih sejarahnya seperti apa, karena di sini nggak ada di buku sejarah ya Pak. Nggak ada. Makanya harus datang ke sini sendiri. Oke Pak, kita langsung lanjut ke bagian yang kedua. Berikutnya adalah sini. Yang lukisan ini ya? Ya. Sekarang kita sudah ada di part yang bagian kedua ya Pak, ya. Yang besar ini. Nah ini Sobat Kinara segede ini. Oke Pak, boleh dijelaskan Pak? Ya, ini sebuah mural yang menggambarkan apa yang disebut kosmologi maritim Mataram. Kosmologi artinya pandangan Mataram tentang dunia maritim itu seperti apa. Selama ini kan kerajaan Mataram itu dianggap sebagai kerajaan feodal yang agraris. Agraris itu tergantung pada pertanian, karena nggak punya laut toh, karena ada di pedalaman. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita amati satu persatu berdasarkan toponimi, berdasarkan mitologi dan sebagainya, maka kita akan melihat bahwa kerajaan Mataram itu sangat akrab dengan dunia maritim. Nah, salah satu contohnya itu di dalam kerajaan Mataram atau terutama yang Kesultanan Yogyakarta ini, itu ada apa yang disebut kalau sekarang disebutnya garis imajiner. Garis imajiner. Yang menggambarkan garis lurus antara Gunung Merapi, Tugu Putih, alun-alun utara, Keraton, alun-alun selatan, Panggung Kerapia, dan Samudra. Laut Selatan ini ternyata adalah halamannya. Jadi mukanya kerajaan Mataram itu sebenarnya laut. Nah, itu menunjukkan bahwa Mataram berorientasi maritim, karena yang dijadikan halamannya, mukanya itu laut gitu. Jadi yang pertama. Yang kedua, Mataram juga membangun Taman Sari. Nah, Taman Sari itu metafora dari laut dan pulau-pulau. Makanya itu di situ kalau pernah mengunjungi Taman Sari, itu menara-menara itu disebut Pulau Kenanga, pulau ini, pulau itu ya. Itu analogi dari kemaritiman itu sendiri. Juga di sebelah sekarang sudah nggak ada ya, Balai Kambang. Itu juga sebuah bangunan yang dikitari dulu di kerajaan Mataram ketika istana di Pleret, itu ada namanya Segoro Yoso. Saya dari Segoro Yoso. Nah, Segoro itu artinya lautan, samudra, Yoso artinya buatan. Dulu pernah ada
dulu di sana. Iya. Mungkin rumah saya tenggelam dulu, Pak. Betul. Nah, itu menunjukkan bahwa Mataram itu memiliki kosmologi Iya. kemaritiman. Betul. Kalau dulu di sekitar alun-alun itu ada namanya Alun-alun istilah Kidul ya, Pak? ya alun-alun itu kan dari kata alun artinya ombak. Ya. Itu kan juga menyimbolkan laut. Ah, ya. Itu mengapa sekarang alun-alun dikasih pasir dari pantai selatan. Ya. Itu karena memang analoginya itu laut. Laut. Oke. Kemudian di samping di pinggir-pinggir alun-alun itu dulu ada istilah-istilah namanya pekapalan. Pekapalan. Itu untuk menyancang atau apa ya, menambatkan kuda-kuda. Kuda itu dalam bahasa Jawa juga kapal. Kapal. Kapal artinya kuda. Nah, mengapa kok kuda disebut kapal? Kenapa itu, Pak? Nah, itu karena punya konsepsi maritim. Ya, jadi Mataram itu punya konsepsi maritim yang sangat kuat. Oke. Sehingga sebetulnya Mataram itu kerajaan yang kuasi maritim agraris. Maritim Jadi, agraris. Sebenarnya ya, tuh konsepnya seperti itu ya. benar. Jadi Dikuatkan dengan bukti-bukti ini. ya ini bisa dibaca seperti itu. Umumnya orang hanya membaca kosmologi ini Kosmologinya. secara biasa gitu Ya. ya. Tapi di luar itu sebetulnya kalau dibaca ini adalah kosmologi maritim yang meletakkan laut. Oh. Karena ini mengambil epitome atau model Model. itu kerajaan Demak. Demak dulu itu berada di pinggir Selat Muria. Muria. Selat Muria. Halamannya atau alun-alunnya Demak itu ya laut itu sendiri. Laut itu sendiri. Sehingga karena raja-raja pendiri Mataram itu adalah keturunan Demak, maka iya. mengambil model Demak. Dari untuk sana, kita. kiblatnya dari Demak gitu ya. Nah, Demak adalah kerajaan maritim Islam pertama. Pertama. Dan Nah, makanya itu. mungkin kalau di depan alun-alun itu ada jalan pekapalan ya. Pak? Nah, itu. Itu karena Karena ini. toponimi Sobat itu. Menara itu. Makanya kenapa jalan di depan alun-alun, di utaranya alun-alun Jalan utara, Pekapalan. Jalan Pekapalan. karena itu namanya. dulu untuk menambatkan kuda-kuda Oh, dari raja-raja Fasal. raja-raja Fasal. Fasal. Fasal itu taklukannya Mataram dari Tegal, dari Rembang, dari Lasem, dari itu kan kalau sowan menghadap setiap gerbek kan naik kuda, naik kereta. Nah, Di kuda-kuda situ. yang ditambatkan di situ disebut pekapalan. Pekapalan. Oke, Itu ya. semakin jelas ya, oke. Semakin menarik nih Sobat Menara. Sekarang kita akan berpindah nih ke bagian Ke bagian yang ketiga. Yang ketiga. Oke, di sini.